Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya, si Tenisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas kerusakan di HP Oppo Reno 5 4G ya. Ini yang 4G. Jadi Oppo Reno 5 itu ada yang 5G, ini yang 4G. Jadi kasus yang akan kita bahas mengenai display. Kenapa? Karena kasus ini juga sering dialami ya. Jadi tujuannya supaya nanti teman-teman yang dapat kasus sama itu bisa mengambil hikmah dari video ini ya. Kali ini seperti biasa saya sudah di depan komputer untuk bahas kasus ini. Jadi dengan syarat pertama, kalau kasus getar saja atau no display itu wajib cek dengan LCD baru. Kalau sudah coba LCD baru sampai 3 LCD masih tetap getar saja atau blank hitam, baru kita melangkah ke bagian mesin. Nah, kali ini kita akan coba telusuri dengan bantuan skema. Jalurnya itu seperti apa. Oke, saya sudah di depan komputer dan kita langsung buka dengan Borneo skematik. Tetap Borneo skematik wajib kita punya ya. Nah, ini buat teman-teman yang belum punya budget nabung. Kalau sudah punya, saya doakan bisa ngumpul uangnya dan bisa langganan Borneo skematik, karena dengan Borneo skematik kita akan lebih dimudahkan. Oke, langsung aja ya. Jadi Oppo Reno yang 4G, teman-teman sudah berapa kali ganti LCD masih tetap? Coba sekarang teman-teman cek dulu. Ini penampakan mesin bagian atas ya. Jadi teman-teman cek di jalur ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 jalur. Yang 1, 2 ini satu jalur ya, walaupun ini ada 2 ya. Cek nilai hambatan dalamnya, keluar enggak? 1, 2 ini harus sama, keluar. 3, 4, 5 harus keluar. 10, 11 harus keluar. Ya, kalau salah satunya nggak keluar, misalnya di sini nggak keluar, atau misalnya di L ini nggak keluar ya, yang ungu ini, berarti ada permasalahan di sini. Nah ini apa ini kira-kira? Nah ini kemungkinan besar, kemungkinan ya, ini IC lampu kemungkinan besar, karena di sini ada ciri-ciri koil. Tapi untuk lebih validnya kita coba lihat di COM-NAME-nya. Kita lihat di COM-NAME-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk nah kan letaknya ini ya tadi ya. Di sini kita bisa lihat LCD lag. Berarti betul ini IC LCD-nya, lampunya, LCD lag-nya. Nah, berarti kan kalau misalnya tadi teman-teman di sini ukur tidak muncul nilai hambatan dalam, berarti ini harus diganti ya. Ingat, diganti, nggak bisa di rebal atau di ACP, harus diganti kalau IC lampu. Lalu cek di sini konslet enggak. Lalu dari sini ini ya, VSS ini ya. Nah, ini menuju ke kapasitor ini dan ke IC lampu. Lalu terutama ini koil, cek kaki sini sama sini nyambung enggak. Kalau enggak nyambung, angkat koilnya ganti. Sering sih kasus lampu itu di koil. Kalau IC lampu ini bisa kita deteksi kalau misalnya di sini tidak keluar nilai hambatan dalam. Nah, seperti itu ya. Dan untuk di sini VPH power. Nah, VPH power ini itu ngambil dari IC power bagian sini. Nah, jadi power supply-nya itu dari sini. Nah, diambil dari IC power ini menuju ke sini, dan ini harus keluar 3,8 atau berapa ya? Sekitar itu ya, 3 volt ke atas ini untuk VPH power. Ingat, untuk kasus no display sudah diganti LCD masih tetap,
tahapan awal cek kaki ini, kaki 1 2 3 4 ini dicek ya. Kalau keluar berarti aman. Nah, kalau keluar aman berarti cek di sini kapasitornya konslet enggak. Cek nilai hambatan dalam, yang sini grounding, yang sini harus punya nilai. Yang sini punya nilai, sini grounding. Ini punya nilai ini yang dihasilkan dari IC lampu ini ya. Nah, jadi ya sekitar ini aja untuk jalur lampunya. Oke, kita langsung coba di bagian, nah ini grafiknya ya. Jadi LCD itu kan ada dua alternatif, display atau display itu tampilan ya, atau LED itu lampu. Nah, kalau display itu berarti kan bisa jadi berkaitan dengan gambar ya, gambar. Kalau tadi berkaitan dengan lampu. Nah, selain tadi teman-teman ada 4 yang mesti dicek nilai hambatan dalamnya, ini juga wajib dicek. Misalnya di sini muncul semua. Terus dengan ciri-ciri HP ini kalau disenterin itu masih kelihatan remang-remang. Artinya kan berarti light-nya yang bermasalah, jalur lampunya ya, bukan displaynya. Tapi kalau dinyalakan dia enggak getar, atau tapi dicas dia konsumsi arus normal, tapi enggak muncul gambar, enggak muncul lampunya, nah bisa dipastiin bukan di jalur light-nya, tapi di jalur display atau gambarnya. Setelah 5 ini kita cek masih muncul, masih bagus, kita cek yang bagian grafiknya atau display gambar ya. Ini ada VREC, ini ada VREC, jalurnya di sini teman-teman bisa screenshot, bisa 1 2 3 4 5 6 7, pin yang ke-7, pin yang ke-9. Nah, ini VREC ini harus juga muncul nilai ya. Ini mengarahnya VREC ini ke bagian IC ini. Nih, IC ini IC apa? Kita cek di sini. Qualcomm PM6150A ya. IC power ya. Jadi dual power ya. Ini IC power, ini juga IC power. Nah, untuk urusan display berarti ada VREC. VREC dari sini dia menuju ke IC power yang bagian ini. IC powernya yang bagian sini ya, bukan yang bagian ini. Nah, ini bagian sini. Lalu untuk LCD RST itu bagian di satunya. Jadi ada 2 IC power yang semua di jalur grafik ya. Nah, selain ini misalnya ini ada nilai hambatan dalam, ini ada, yang bawah ini ada nggak dicek. Ini yang paling utama. Yang sering terjadi itu di bagian ini. Dan ini kalau kita tracking ya, di sini ada TDP1, TDN1, TCP. Ini semua jalurnya mengarah ke CPU. Nah, ini semua mengarah ke sini nih. Jadi mengarah ke SoC-nya atau CPU, chipsetnya ya. Berarti kalau teman-teman udah ganti LCD, tetap cek jalur lampu ada nilai hambatan dalam, cek di bagian sini. Kalau satu aja nggak muncul hambatan dalam, contohnya di TCN LCM ini yang biru ini nggak muncul, solusinya rebal CPU. Nah, ini kan mengarah ke CPU ya. Nah, jadi kasus gambar di Oppo Reno 5 4G dicas normal 1,3 ampere contohnya, atau 1,8 ampere, tapi kok nggak muncul gambar ya. Ingat, tapi nggak getar ya, nggak muncul gambar, itu kemungkinan CPU direbal. Tapi saat dicas dia getar terus nggak muncul gambar, tapi saat di center dia muncul remang-remang, itu bukan CPU, itu
lampu. Jadi kalau teman-teman dapati misalnya HP-nya itu sudah coba ganti LCD berkali-kali masih tetap no display, pahami dulu no display-nya itu apa, lampunya atau gambarnya. Kalau saat dicas konsumsi arus 1,6 ampere, 1,8 kan normal ya, tapi nggak muncul gambar. Tetapi saat disenterin itu nggak muncul gambar juga, kemungkinan besar itu bagian grafik atau displaynya, dan itu solusinya rebal CPU. Tetapi jika dicas dia bergetar, disenterin pakai cahaya dia muncul gambar tipis-tipis, berarti itu lampunya, jalur lampunya yang kita bahas tadi, yang ini. Ganti IC lampu bisa, atau pertama ganti koilnya lah, ganti koil dulu. Walaupun secara fisik koil masih bagus, ganti saja. Sudah ganti koil masih tetap, lanjut ke IC displaynya atau lampunya. Jadi ada dua opsi ya, kerusakan display itu bisa lampu, bisa grafik. Kalau grafik rebal CPU, tapi kalau lampu bisa tracking jalur yang di sini tadi. Bisa itu jadi IC powernya, nggak ngeluarin tegangan suplainya atau VPA power, ganti IC power. Atau bisa juga IC lampunya yang minta diganti. Bahkan yang sering terjadi koil ini loh, ini koil L ini aja diganti. Kalau ini udah diganti masih tetap, baru jangan IC power dulu, ini dulu IC lampunya. Ya, jadi itu ya seputaran mengenai kasus no display untuk di Oppo Reno 5 4G. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih ya. Tetap semangat, sampai jumpa. Semoga Don dan Sobek Nota. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.